Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kurikulum 2013 yang mencakup strategi pembelajaran project based learning, inquiry based learning, metode discovery, scientific approach, dan keterampilan abad ke-21. Berikut ini adalah penjelasan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba untuk memaknai dan memahami penjelasan yang akan dijelaskan pada strategi pembelajaran kurikulum 2013 yang mencakup strategi-strategi di dalamnya. Sebelum kita membahas tentang masing-masing strategi pembelajaran 2013 tersebut, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran itu apa. Jadi, strategi pembelajaran itu merupakan salah satu elemen perubahan dalam kurikulum 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum yang mengutarakan secara jelas konsep dan strategi pembelajaran sebagai implementasi kurikulum 2013. Jadi, strategi itu mencakup dari cara-cara dalam menciptakan kualitas yang dikembangkan dalam kurikulum yang harus direalisasikan oleh seorang guru kepada muridnya sesuai dengan karakteristik dari anak didik. Adapun penjelasan dari masing-masing strategi tersebut yaitu sebagai berikut ini. Sampai di sini, apakah kamu sudah paham apa itu strategi pembelajaran, pengertiannya? Ya, saya sudah paham sekarang. Selanjutnya, saya akan mendengarkan kamu menjelaskan tentang masing-masing dalam strategi pembelajaran yang mencakup di dalamnya tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam strategi pembelajaran pada kurikulum 2013, yaitu Project Based Learning atau PJBL, yaitu adalah metode pembelajaran yang menggunakan project atau kegiatan sebagai media. Jadi, peserta didik melakukan eksplorasi, interpretasi, penilaian, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil dari belajar. Jadi, project based learning ini atau pembelajaran berbasis project ini merupakan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Jadi, siswa secara konstruksi melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis kepada riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Adapun langkah-langkah pembuatan project based learning yang dilakukan oleh seorang guru yaitu yang pertama, membuka pembelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang atau start with the big question. Yang kedua, pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan yang dapat memberi rasa ingin tahu siswa dan untuk dapat melakukan suatu aktivitas pembelajaran. Topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita kehidupan nyata seorang siswa yang dimulai dengan suatu investigasi yang mendalam di dalamnya. Yang ketiga, merencanakan project atau design a plan. Yang keempat, perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara peserta didik. Yang kelima, menyusun jadwal aktivitas. Yang keenam, guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun sebuah jadwal. Yang ketujuh, mengawasi jalannya proyek, serta guru bertanggung jawab penuh dalam melakukan monitor. Baiklah, saya sudah paham tentang strategi pembelajaran yang pertama, yaitu project based learning. Baiklah, yang kedua yaitu adalah strategi pembelajaran inquiry based learning. Inquiry based learning ini merupakan bermakna sebagai penyelidikan atau meminta sebuah keterangan. Adapun pengertian dari inquiry based learning atau model pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen, hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Jadi, inquiry based learning ini melatih siswa dalam berpikir atau menganalisa sebuah proses pembelajaran yang dianalisis di dalamnya, berisikan fakta-fakta yang sudah mereka buktikan dengan sendirinya.
Jadi, ciri dari strategi inquiry ini menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan suatu topik permasalahan di dalam subjek belajar yang sudah diberikan oleh guru. Jadi, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang ditanyakan. Sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa sikap percaya diri siswa dan memancing rasa keingintahuan dan belajar mandiri pada siswa. Artinya dalam pendekatan ini guru ditempatkan bukan sebagai sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator dan motivator siswa pada saat belajar. Baiklah, saya mengerti. Selanjutnya yaitu pembelajaran metode discovery, yaitu adalah suatu metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya. Dalam pembelajaran ini, kegiatan atau pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga anak dapat menemukan konsep dan prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip di dalamnya. Jadi, prosedur mengajar di dalamnya ini mementingkan pengajaran perseorangan, memanipulasi objek, dan meningkatkan pemikiran analisa pada anak-anak. Baik, selanjutnya yaitu adalah pendekatan scientific approach, yaitu pendekatan model pembelajaran yang menggunakan kaidah keilmuan yang membuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya eksperimen, mengelola informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Jadi, tujuan pendekatan ini dalam pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik itu dapat merasa bahwa merupakan melatih dalam mengemukakan ide-ide dan suatu kebutuhan, meningkatkan hasil belajar peserta didik dan mengembangkan karakter peserta didik. Jadi proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ini diarahkan sebagai untuk agar peserta didik mampu merumuskan sebuah masalah dengan banyak menanya, bukan menyelesaikan dengan menjawab saja. Selanjutnya yaitu adalah keterampilan abad ke-21. Keterampilan abad ke-21 ini yaitu tentang kepemimpinan. Jadi keterampilan abad ke-21 ini yaitu membentuk keterampilan kepemimpinan di setiap anak yang akan menjadikan mereka pemimpin yang lebih baik dan efektif di masa yang akan datang atau di masa depan, dengan menerapkan dan menciptakan lingkungan yang mengedepankan kemampuan kepemimpinan pada diri mereka. Ini adalah tentang memiliki visi di mana jika ingin bekerja untuk mencapai visi dari hal tersebut. Dari usia dini, siswa dapat memahami dengan jelas tujuan mereka dengan bagaimana mereka akan bekerja menuju tujuan yang dimiliki mereka. Dengan yang pertama tanggung jawab, pemecahan masalah, pemikiran analisis, kemampuan beradaptasi, komunikasi, inisiatif, kreativitas, keterampilan lintas budaya, kerjasama, pengarahan diri, dan religius, nasionalisme, gotong royong, mandiri, integritas, dan lain-lain. Bagaimanakah sampai di sini? Apakah dapat kamu pahami? Dan apakah ada pertanyaan yang masih bingung? Baiklah, saya sudah mengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Insya Allah saya sudah paham dan penjelasannya sudah sangat jelas sekali mengenai strategi pembelajaran kurikulum 2013 yang mencakup di dalamnya dan keterampilan abad pada abad ke-21. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.